Salam selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan kalau pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah di minggu pertama di bulan Januari di tahun 2026. Menjadi awal yang baik ketika segala sesuatu kita dasari dengan kita datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya. Mari saya mengundang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini di awal bulan Januari datang dari Pihak Allah Khalik langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Engkau menyertai kami sepanjang 2025, sekarang memasuki 2006, Engkau juga menyertai kami. Mungkin 2026 kita belum tahu apa yang terjadi, tapi kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang penuh dengan memberikan harapan buat kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati semua petugas, semua pelayan yang hari ini bertugas. Terlebih Engkau menyertai Bapak Sandi. Yesus, kuduskan, sucikan Pak Sandi. Biarlah firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan, dan isi hati Engkau membuat kami kuat menghadapi 2026 dan penuh pengharapan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ibadah pagi ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam mengawali tahun 2026 di minggu yang pertama ini, kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Yeah.
Maha Besar. Kita datang menyembah dan memuji Tuhan. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang menciptakan dunia ini, yang menyusun kehadiran-Nya datanglah, yang bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bersama dan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan kita, Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang bersyukur kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bersama dan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, Tuhan Raja. Yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bersama dan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Tuhan yang kita sembah, Dia adalah pencipta dunia ini. Luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sebab Dia gunung batu dan keselamatan kita. Setiap kita yang percaya di dalam Dia. Dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah berharap, engkau tak
ini dengan ketulusan hati kita datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukur. Allah adalah pencipta agung yang besar. Saya undang untuk anak-anak sekolah minggu didoakan maju ke depan. Biarlah anak-anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi generasi-generasi yang Tuhan bentuk. Mari kita bersepakat berdoa untuk anak kita yang masih kecil ini. Bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga, karena Kau baik, sangat baik dan teramat baik. Dan kami bangga apabila pagi hari kami melihat anak-anak-Mu yang masih kecil memiliki kerinduan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka untuk fokus di dalam mendengar setiap kata-kata firman-Mu, sehingga kata-kata firman-Mu itu boleh tertanam di setiap hati mereka masing-masing, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Mengurapi guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka, biarlah mereka boleh mengajar dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh anak-anak yang miskin ini, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan anak-anak. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Allah. Kita percaya pagi hari ini kita boleh merasakan jemaat kuasa, merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Terima kasih, kita hanya syukur di hadapan-Mu. Kita ada hari ini karena anugerah-Mu. Mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Ku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja
mengucap syukur Tuhan. Kalau saat ini Kau mengingatkan kami tentang betapa besarnya Tuhan karya-Mu atas kami. Kami berdoa saat ini Bapa, bahwa perjalanan kami bersama dengan Engkau bukan hanya sekedar banyak tahu tentang Tuhan, tapi kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, berbicaralah atas setiap kami. Kami siap menerima kebenaran firman. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Nah, sebelum duduk, saya pengen setiap kita semua hampiri 5 orang. Ya, karena ini tahun yang baru kan ya, minggu pertama nih. Katakan sama mereka bahwa gini, hari ini, tahun ini akan menjadi tahun pertumbuhan. Nah, ayo katakan dengan iman. Nah, tahun ini akan menjadi tahun pertumbuhan buat setiap kita. Wow. Luar biasa ya. Oke, wow. Dunia Oke. Silakan duduk. Yes. Dunia boleh ngomong apapun lah tentang tahun-tahun ini, dari tahun lalu, krisis ini, tambah berat, segala macam. Tapi satu hal yang saya percaya begini, akan ada sebuah perbedaan signifikan bagi setiap orang yang bergantung sama Tuhan. Akan menjadikan sebuah perbedaan di mana ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, justru disitulah letak di mana kita menunjukkan kepada dunia siapa Tuhan yang kita sembah. Oke. Pagi hari ini saya mau berbagi tentang sebuah topik firman Tuhan yang diberi judul The Greatest Creator, Pencipta yang Agung. Di dalam Mazmur 8 ayat 2 dikatakan gini, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, seluruh bumi keagungan-Mu, di seluruh bumi keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kalau kita pelajari tentang apa yang dicantumkan pemazmur di dalam Mazmur 8 ini, pemazmur ini sedang menggambarkan melalui tulisan-tulisannya di dalam pasal 8 ini tentang begini. Temanya itu tentang betapa pemazmur menyadari Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang agung dan besar. Dia melihat bagaimana Tuhan menjadikan bumi dan semesta ini dengan kekuatannya. Namun di tengah-tengah Tuhan yang maha besar itu, Tuhan yang maha agung itu, dia melihat begini, siapa sih kami Tuhan? Kami itu manusia yang sangat kecil, sehingga Engkau yang maha besar itu, Engkau yang maha agung itu, masih mau memperhatikan kami yang begitu kecil. Saya coba searching tentang bagaimana posisi bumi di antara alam semesta. Ternyata bumi itu tidak gede-gede banget kalau dilihat dari kacamata alam semesta ini. Tapi bayangkan, siapa yang menjadikan alam semesta ini? Siapa yang menjadikan bumi ini? Dan siapa kita di dalam bumi ini? Sekecil debu. Tapi di tengah-tengah keadaan itu, kalau Tuhan masih mau menghampiri kita, Tuhan masih mau mengingat nama kita, Tuhan masih mau peduli sama kita, seharusnya kita menyadari betapa kasih Tuhan itu besar atas kita. Amin. Nah, saya melihat bahwa gini, mengenal Tuhan yang sedemikian rupa itu menjadi penting bagi setiap kita. Karena iman kekristenan tidak dibangun di atas dasar perasaan atau pengalaman pribadi yang sangat-sangat subjektif sehingga kita melihat gini, ukuran saya menjadi ukuranmu. No. Pengalaman pribadi, perasaan pribadi tidak boleh menjadi dasar di mana kita mengenal Tuhan. Karena bisa jadi proses Tuhan buat si A beda dengan proses Tuhan buat si B. Kita nggak bisa mematok bagaimana Tuhan berdasarkan perasaan kita. Kan kadang-kadang sekarang tuh suka ada tuh aliran-aliran tertentu
Yang mengukur kehadiran Tuhan dengan seberapa merindingnya kita. Tuhan hadirnya kenapa? Tadi merinding loh. Merinding mungkin dekat AC dia. Jadi gak bisa. Bukan karena perasaan. Tapi pengenalan kita akan Tuhan harus berdasarkan ini. Karakter dan sifatnya Allah yang tercermin melalui firman yang dituliskan. Itulah dasar kita mengenal Tuhan. Makanya penting untuk kita mempelajari firman yang tertulis. Penting buat kita untuk bisa mengenal Tuhan melalui apa yang ditulis di dalam firman Tuhan yang sudah diwahyukan pada setiap kita. Saya pengen nanya gini, siapa di sini yang rindu mengenal Tuhan? Coba angkat tangannya. Siapa di sini yang rajin baca firman Tuhan? Dari antara yang rindu sama yang rajin baca firman, kayaknya gak seimbang. Cuma kerinduan saja. Kerinduan saja tidak cukup. Karena kalau kita pengen mengenal Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu. Kalau kamu mau kenal aku, baca firman-Ku. Jangan harapin yang merinding-merinding tadi. Gak bisa kita dengar mengenal Tuhan hanya berdasarkan kata orang. Tapi kenalilah Tuhan. Kenalilah karakter Allah. Kenalilah sifat Allah. Melalui apa? Firman yang sudah dituliskan pada setiap kita. Makanya kalau ada yang bilang begini, kalau Tuhanmu tidak bisa kau sentuh, kalau Tuhanmu tidak bisa kau jamah, bacalah firman-Nya. Di situ sudah diwahyukan tentang siapa dia, bagaimana pribadi. Makanya di sini dikatakan gini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di dalam Hosea 4 ayat 6 digambarkan ini, bahwa apa yang membuat hari-hari ini penyesatan terjadi di mana-mana. Bahkan kemarin ada yang bilang apa? 25 Desember dia dinobatkan sebagai hari apa? Wah, lu hafalkan lu. Jadi ada begitu banyak orang yang berusaha menyesatkan kita dengan berbagai macam pandangan-pandangannya. Bahkan ada yang sebuah teori yang mulai digaungkan lagi bahwa dunia ini dijadikan oleh karena apa? Big Bang. Wah. Tidak ada karya penciptaan di sana, tapi itu terjadi secara kebetulan karena sebuah proses benturan semesta ini. Jadilah manusia. Jadilah ini, jadilah itu. Kalau kita tidak berakar di dalam pemahaman firman yang benar, kita akan menjadi mudah disesatkan oleh berbagai macam pengajaran. Kemarin ini di Nigeria tuh apa gitu, ada seorang nabi yang mengaku nabi dapat pesan Tuhan bahwa 25 Desember akan kiamat. Dia bikin bahtera yang sedemikian besarnya. Sampai ada orang rela jual mobilnya apa supaya bisa dapat tiket masuk bahtera 25 Desember kemarin tuh. Karena itu dinyatakan akan, menurut si nabi ini, akan kiamat. Sudah masuk sana, kiamat gak datang. Berikutnya, pendetanya beli mobil Mercy. Hasil kolektif dari jemaat yang tadi mau jual supaya bisa masuk bahtera. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa terkecoh? Karena tidak kenal firman-Nya. Karena firman Tuhan bilang apa? Tentang hari dan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada orang mulai nentukin tanggal sekian Tuhan Yesus datang, enggak. Itu tidak sesuai dengan firman yang tertulis. Makanya kita jangan sampai tidak mengenal Tuhan melalui apa yang Tuhan tuliskan pada setiap kita. Nah, keagungan Allah itu termanifestasi dalam 3 sifatnya Allah. Di situ dikatakan apa? Omnipotence, yaitu maha kuasa. Allah yang agung itu termanifestasi dengan kemahakuasaannya Allah. Yang kedua adalah kemahatahuannya Allah, omniscience. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, dan yang omnipresent, maha hadir. Allah yang kita sembah termanifestasi dalam 3 sifat ini. Maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Makanya Tuhan tuh sangat gak suka sama orang yang sok tahu, bahkan ngerasa lebih tahu dari Tuhan.
bahkan sok ngajarin Tuhan. Siapa kita? Kok bisa jadi sok tahu? Siapa kita? Merasa lebih hebat dari Tuhan. Siapa kita? Tidak ada arti. Kita di mata Tuhan, kalau bukan karena kasih-Nya, kita tidak menjadi apa-apa. Semakin kita mengenal siapa Allah yang kita sembah, semakin kokoh iman kita. Saya suka dengerin konten-konten. Ada satu apologet yang cukup kontroversial hari-hari ini. Wah, tapi saya ngelihat gini, apologet ini sedang berusaha mengcounter mereka-mereka yang katanya itu jadi mu'alaf lah, apalah. Ternyata ketika dicek, kenapa dia bisa meninggalkan agama Kristen? Saya bilang agama Kristen ya. Karena belum tentu yang beragama Kristen itu beriman kepada Kristus. Begitu mudahnya di-convert, begitu mudah lihat tuh. Bahkan si orang-orang ini berusaha untuk bisa mengangkat, mencuplik-cuplik ayat firman Tuhan seolah kelihatan benar. Biasanya kelihatan benar itu nggak benar. Itu cuma merasa benar. Kalau yang merasa benar, nggak benar. Merasa kaset, nggak kaset. Jadi cuma merasa. Nah, orang-orang yang cuma merasa beriman, orang-orang yang merasa kenal, padahal nggak benar, itu yang mudah digoyahkan. Makanya kita perlu mengenal Tuhan. Itu kita perlu mengenal siapa Tuhan. Karena dengan pengenalan itulah kita bisa berdiri di dalam dasar yang kuat, di dalam berjalan dalam iman kita kepada Allah. Nah, bagaimana sifat Allah itu bekerja dalam perjalanan iman kekristenan kita? Kadang-kadang saya suka perhatikan gini. Memahami teologi baik. Tetapi jangan sampai gini. Memahami teologi yang kelihatannya baik itu seperti tidak hidup di dalam perjalanan iman kita. Setiap firman yang tertulis, setiap firman yang diwahyukan bukan hanya untuk menjadi pengetahuan kita, tapi harus jadi kehidupan bagi kita. Percuma kita banyak tahu, percuma kita banyak kenal bahasa ini, bahasa itu. Bagaimana kita seolah punya kelihatan pintar dalam mengupas firman Tuhan, tapi setiap firman yang dia pahami tidak hidup di dalam dirinya. Gak ada gunanya. Karena firman yang tertulis itu, yang diwahyukan itu, supaya Tuhan apa? Supaya firman itu hidup di dalam kita. Tuhan gak pengen supaya kita sekedar tahu firman, tapi alamilah firman itu, hidupilah firman itu. Dalam kemahakuasaannya, Yeremia 32 ayat 27 bilang begini. Sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk? Di dalam kemahakuasaan Allah menyampaikan pada setiap kita gini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan kerjakan. Sampai ada yang bilang begini, ya kalau memang Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan harus jadi manusia untuk menyelamatkan kita? Biarkan Tuhan itu menyatakan kuasanya aja di langit-langit untuk menunjukkan siapa Tuhan dan menyelamatkan manusia. Kan kita sedang digoyahkan dengan berbagai macam pandangan seperti ini. Tapi coba kita renungkan begini. Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, siapa yang bisa membatasi dia untuk menjadi manusia? Orang dia Maha Kuasa, dia bisa melakukan apapun. Kenapa kita harus ngatur-ngatur Tuhan? Loh, dia Maha Kuasa, dia pengen jadi manusia, gimana dia? Orang dia yang punya kuasa kok. Kenapa kita harus batasi cara Tuhan menolong dengan pikiran kita? Dia Allah yang berdaulat dan memegang kendali atas segala sesuatu.
kemahakuasaan Allah, kita harus sadari bahwa Tuhanlah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, atas segala yang terjadi. Kita harus menyadari kalau sampai hal itu terjadi, itu terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa Tuhan berdaulat di dalam. Tuhan mengendalikan segala sesuatu, termasuk dalam kehidupan kita. Pernah gak kita ngalamin begini? Kejadian yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan. Berapa persen perjalanan hidup kita yang sesuai dengan harapan kita? Mungkin sebagian kecil hidup kita berjalan seperti yang kita harapkan. Di tengah situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita mau protes sama Tuhan? Kita mau ngambek sama Tuhan? Kita mau pundung sama Tuhan? Tuhan, kemarin juga papa saya sakit, enggak sembuh tuh. Udahlah, jangan Tuhan-Tuhanan lagi. Wah, kayaknya tuh itu tidak lagi ada artinya buat kita. Tapi kalau kita menyadari gini, kalau Tuhan berdaulat, Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang memutuskan segala sesuatu atas kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan berdaulat dan kedaulatan yang baik bagi setiap kita. Dia adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kita. Termasuk begitu, ketika kita berjalan di hadapan Tuhan, kita akan bertemu dengan berbagai kondisi di mana kita melihat kayaknya mustahil itu terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman atas setiap kita, percayalah, firman-Nya berkuasa. Sama ketika Maria mendengar berita tentang, oh Tuhan, kamu akan mengandung seorang bayi yang akan menjadi penyelamat dunia. Bagi Maria itu mustahil karena aku belum bersuami, belum dibuahi. Tapi at the end Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini hamba, tidak ada yang mustahil bagiku. Jadi ada kalanya di dalam masa-masa sulit kehidupan kita, kita melihat situasi-situasi yang kayaknya gak mungkin menurut pikiran kita, gak mungkin menurut akal kita. Tetapi ketika kita dapat gini, kalau Tuhan berfirman, maju, jangan pikirin kemungkinan menurut pikiran kita. Amin. Kalau Tuhan bilang maju, karena firman Tuhan, aku melangkah. Karena Engkau yang menyuruh, aku berjalan. Tidak mungkin kelihatannya, gak masuk akal itu bisa terjadi. Kalau Tuhan yang suruh, segala sesuatu menjadi mungkin. Salah satu syarat untuk mukjizat besar terjadi apa? Adanya masalah yang besar. Salah satu syarat untuk bisa Tuhan tunjukkan bahwa Dia adalah Allah penyembuh. Ya memang ada kalanya kita perlu mengalami sakit untuk melihat Tuhan sembuh, menyembuhkan. Salah satu syarat untuk Tuhan bisa menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ada kalanya kita memang perlu dikondisikan dalam keadaan kepepet. Dan pada saat kepepet itu, Tuhan tunjukkan pertolongannya. Maka dari situ kita ngomong gini, memang pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Percayalah tentang kemahakuasaan Allah. Allah itu ahlinya melakukan apa yang mustahil menurut pikiran kita. Allah itu spesialis melakukan mujizat yang tidak mungkin menurut pikiran kita. Berikutnya, Allah yang maha tahu, omniscience. Bahkan sebelum ada perkataan pada lidahku, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Mazmur 139 ayat. Ketika kita melihat Allah yang maha tahu itu, sadarilah bahwa Dia adalah Allah yang mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Termasuk semua kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi ada kalanya ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mengambil kesimpulan, keputusan dan kesimpulan kita sebagai manusia didasari oleh apa? Apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi, ya kan? Itu sebabnya ada kalanya kita pikir gini, aduh Tuhan, kenapa ya Tuhan? Saya pikir itu baik Tuhan. Kenapa Tuhan kayak tak kabulkan itu yang baik itu? Ingat, kita tuh nggak tahu masa depan.
Yang baik menurut kita sekarang belum tentu baik buat masa depan kita. Nah, Tuhan sudah ada di masa depan itu. Jadi kita harus percaya bahwa ketika Tuhan berkata tidak atas sesuatu, itu tandanya Tuhan sedang menyediakan yang lebih baik daripada kopi kita. Ketika Tuhan berkata tidak atas sesuatu, itu Tuhan artinya Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang terbaik di depan sana, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita ketahui. Kenapa? Kita hanya mampu melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terjadi. Dan tetapi Tuhan bisa melihat apa yang akan terjadi. So, percaya saja sama Tuhan. Dalam kemahatauannya, jangan banyak protes sama Tuhan. Dia adalah Allah yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Saya punya pengalaman begini. Waktu saya sekolah Alkitab, di salah satu gereja, saya punya waktu berapa menit lagi ya? Ini soalnya masih punya bahan panjang. Semoga cukup ya. Saya tergerak untuk cerita. Suatu waktu, ketika saya sekolah Alkitab, ada seorang di gereja tempat pastori tempat kami melayani, mengundang seorang hamba Tuhan dari Australia. Saya ingat betul namanya Russell Sage. Dia dibilang rasul dari Australia. Sementara dia khotbah. Di dalam hati saya itu seperti ada sebuah impresi begini. Tuhan, saya rindu suatu saat saya bisa melayani ke kota-kota, ke desa-desa, bahkan ke bangsa-bangsa. Saya saat itu naik pesawat pun belum pernah. Tapi impresi itu muncul di dalam hati saya. Tidak jadi doa, enggak. Tapi cuma muncul impresi itu. Tidak dikatakan. Tiba-tiba siapa Tuhan ini berhenti ketika khotbah. God calling you. Tuhan panggil kamu. Kamu seringkali berkata di dalam hatimu bahwa kamu ingin melayani ke desa-desa, ke kota-kota, bahkan ke bangsa-bangsa. Dan Tuhan bilang apa? Dan dia bilang gini, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kamu melakukannya. Saat ini Tuhan sudah membawa pelayanan saya menjelajah berbagai pulau di bangsa ini. Ke kota-kota, ke desa-desa, bahkan bulan depan kami akan ke Tikalong, Kalimantan, melayani di sana, kayak di sana. Bahkan sudah Tuhan bawa kepada 6 negara melayani. Salah satu dengan Pak Paulus kita ke China ya, kita ke China. Tuhan bawa ke negara-negara, ke bangsa-bangsa, mulai dari ke Malaysia, ke China, ke Taiwan, ke Australia, ke Amerika, sampai ke Brunei. Gak kepikiran pada saat Tuhan menyampaikan itu, naik pesawat pun gak pernah. Tapi di tengah khotbahnya Tuhan bilang, kau seringkali berkata dalam hatimu, begini-begini, dan Tuhan akan berikan. Ternyata memang kejadian. Jadi jangan anggap sepele tentang kemahatauan itu. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Tuhan kenal hatimu. Percaya, Tuhan itu begitu mengasihi. Dia mengenal lebih daripada yang kau kenal. Yang terakhir, Allah yang maha hadir. Mazmur 139 ayat 7 bilang begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Pemazmur ngomong gini, gak ada tempat kita bersembunyi di hadapan Tuhan. Mau kemanapun kita berusaha pergi, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jadi percuma berusaha lari dari Tuhan. Gak bisa. Saat ini Tuhan lagi panggil setiap kita. Yuk balik nih. Balik. Serius sama Tuhan. Ayo balik. Buat setiap kita yang mungkin hari-hari ini sedang berusaha, udahlah jangan Tuhan-Tuhanan lagi. Tuhan bilang, ayo balik. Balik. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang selalu hadir di setiap masa dan keadaan yang kita alami, bahkan saat kita tidak menyadari. Saya ingat ketika saya sebelum bertobat, sebelum ditangkap Tuhan, dan itu masih dalam keadaan masih mabuk-mabukan, berulang kali seharusnya saya mati di tengah jalan.
Karena kadang-kadang ketika saya berangkat naik motor di jalan, itu dalam kondisi lagi mabuk. Saya ingat betul di jalan Soekarno-Hatta itu tiba-tiba dalam keadaan mabuk itu tiba-tiba kayak ada yang dorong saya untuk nginjek rem. Hanya seperberapa detik itu truk besar. Bayangkan kalau itu tidak terjadi, mungkin saya tidak akan berdiri di tempat ini. Ketika saya renungkan, Tuhan, saat itu kan saya belum lagi peduli sama Tuhan nih. Saya lagi error-errornya, tapi Tuhan jagain tuh. Kenapa? Karena Tuhan hadir di masa-masa di mana kita juga sedang tidak merindukan Tuhan. Saya nggak kelihatan itu ada berapa menit ya? Hah? 10 menit aman. Jadi di saat kita sedang mengalami kondisi-kondisi yang paling terpuruk hari-hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan ada bersama. Di saat kita lagi bencinya sama Tuhan, kecewanya sama Tuhan, gak peduli sama Tuhan, Tuhan tetap ada bersama. Tuhan gak pernah meninggalkan. Dia sayang sama kita. Dia adalah Allah yang selalu menerima kita saat orang-orang menolak kita. Ada kalanya di dalam kehidupan saya secara pribadi, saya melihat orang-orang itu terkonek dengan saya hanya ada urusan kepentingan. Ketika kepentingannya tidak ada, lupakan saja. Ada kalanya orang tuh engage untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan kita. Ketika kita sepertinya tidak punya apa-apa, orang lari daripada kita. Ada kalanya kita ngalamin situasi-situasi seperti itu dalam kehidupan kita. Seperti tidak ada orang yang memedulikan kita, tidak ada orang yang sayang secara tulus kepada kita, menerima kita apa adanya. Di dalam momen itu, sadarilah dengan betul bahwa sekalipun orang menolakmu, Tuhan selalu ada bersama. Satu-satunya pribadi yang kita bisa pastikan apa? Ketika kita mencari, Dia akan memberi dirinya untuk mendapatkan. Kita mendapatkan. Dia adalah Tuhan. Jangan takut. Jangan takut ketika kau mengalami masa-masa kesendirian itu. Karena kesendirianmu Tuhan izinkan terjadi. Supaya kau tahu siapa Tuhan yang selalu ada bersama. Siapa Tuhan yang selalu bersama. Siapa Tuhan yang selalu ada bersama. Dia adalah pribadi yang selalu menerima. Dia adalah pribadi yang selalu ada. Dia adalah pribadi yang selalu membuka tangannya saat kita datang. Saat kita merasa tertolak, saat kita merasa tidak ada yang menginginkan. Tuhan adalah pribadi yang selalu membuka tangannya, menyediakan bahunya untuk kita bersandar sama Dia. Yuk kita baca kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. Sanggup mengalahkan setiap ketakutan dan kekhawatiran. Ketika kita sadar siapa Tuhan yang kita sembah. Pemain musik boleh maju ke depan. Ketika kita sadar siapa Tuhan yang kita agungkan itu. Ketika kita mengenal Tuhan itu. Pengenalan akan Tuhan itu akan membuat kita tidak takut lagi, tidak khawatir lagi tentang apa yang akan terjadi ke depan. Sama halnya begini, anak-anak saya gak pernah nanya setiap hari, Pak, hari ini boleh makan gak? Pak, mau minum boleh gak? Gak pernah. Makan tinggal makan, minum tinggal minum. Justru ketika dia sering bertanya begitu, saya meragukan apakah dia kenal saya yang mengasihi dia. Dia tidak pernah ragu untuk meminta sesuatu. Dia tidak pernah khawatir hari ini akan bisa makan atau tidak, hari ini bisa minum atau tidak. Kenapa? Dia tahu Papanya menyediakan.
Kalau kita sering nanya, mungkin kita nggak kenal Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan ada kalanya ketika di dalam sebuah perjalanan, saya mengerti apa yang menjadi kerinduan hati anak. Kemarin saya sama anak saya yang pertama pulang nganterin adiknya main ke rumah temannya. Di perjalanan saya nawarin begini, Kid, mau ke Hea nggak? Hea itu kafe favorit kita. Dia langsung bilang, yes, ayo Pak. Kenapa saya nawarin gitu? Karena saya tahu dia sedang pengen ke situ. Dia nggak minta, tapi saya tawarin, Kid, mau ke Hea nggak? Mau Pak, langsung. Udah sikat di belum udah. Kadang-kalanya saya menyediakan, menawarkan apa yang gak pernah diungkapkan. Demikian juga Tuhan kita. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Jangan khawatir. Jangan takut. Tahun ini jadikanlah tahun di mana kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha adil. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dan dia adalah pribadi yang tinggal di dalam hati. Jangan takut. Jangan khawatir. Kalau Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan yang maha hadir itu, Tuhan yang maha tahu itu tinggal di dalam hidupmu, apa yang layak kau takutkan? Gak ada. Ya, ketakutan itu hanyalah sebuah ilusi yang iblis ciptakan untuk membuatmu tidak percaya sama Tuhan. Jangan takut. Yuk kita sama-sama teduhkan hati kita. Renungkan kembali. Apa yang menjadi kegelisahanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi ketakutanmu hari-hari ini? Apa yang membuat hatimu gentar untuk menghadapi tahun ini? Saat ini Tuhan berkata, jangan takut anakku. Aku ada bersamamu. Aku ada bersamamu. Aku berjalan bersamamu melewati badai-badai kehidupan yang mungkin sedang kau takutkan hari-hari. Aku ada bersamamu, bahkan aku berperang menggantikanmu untuk mengalahkan setiap badai-badai yang ada di hadapanmu hari-hari ini. Bagianmu cukup percaya, bagianmu cukup genggam tanganku erat-erat. Jangan pergi daripadaku. Dan biarlah kau melihat, aku yang berperang menggantikan. Kau ada di saat ini, beberapa di antara yang sedang mengalami kegelisahan, ketakutan, kegentaran. Kau boleh taruhkan tangan kananmu di dadamu. Kau boleh taruhkan tangan kananmu di dadamu. Apapun itu yang membuat hatimu gentar, apapun itu yang membuat hatimu takut, apapun itu yang membuat hatimu gelisah menghadapi tahun ini, saat ini Tuhan ada di hadapanmu dan berkata kepadamu, jangan takut anakku. Aku Allah yang maha kuasa itu ada bersamamu. Aku akan membawamu pada kemenangan. Bahkan aku yang berperang menggantikanmu. Hari ini berjalanlah dengan imanmu, dengan sekesadaran Allah yang agung itu telah tinggal di dalam hatimu. Jangan kau ragukan Tuhan. Jangan kau khawatirkan tentang hari esok. Karena Tuhan sudah ada di sana. Terima kasih Yesus. Yes Lord, yes Lord. Kau ada bersama. Kita sama-sama bangkit berdiri. Naikkan puji.
di setiap musim hidup. Yes Lord. Tak pernah kau biarku sendiri. Bersamamu jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang mampu melakukan segala hal yang mustahil menurut pikiran. Dia akan mampu melampaui kekuatan. Izinkan Tuhan bekerja sama. Izinkan Tuhan mengambil alih kehidupan untuk dia memegang tanganmu masuk pada sebuah pertempuran yang Tuhan sudah kalahkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat setiap tangan-tangan yang tertaruh di dada. Tahun ini setiap anak-anakmu akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Tahun ini akan menjadi tahun kesaksian Tuhan. Tahun ini akan menjadi tahun mujizat Tuhan. Kami akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat memegang kita, membawa pada kemenangan. Yes Lord, bersamamu. Anugerah-Mu yang dahsyat, anugerah-Mu yang luar biasa, dan anugerah
anugerah-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Ketika Engkau Allah yang berjanji, maka Engkau Allah yang akan menepati. Ketika kami pegang janji-Mu itu, maka kami tidak pernah dikecewakan. Terima kasih. Terima kasih. Di awal tahun, di minggu pertama ini, kami boleh diingatkan kembali akan pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa, pribadi yang maha kuasa, pribadi yang maha tahu, pribadi yang maha hadir. Dan kehadiran-Mu membuat kami damai sejahtera. Memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Pendeta Sandi Triasa ini bisa berkat kepada kami mengawali tahun baru ini. Pesan-pesan yang boleh kami dengarkan, kiranya itu kami renungkan dan kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Memberkati dalam kehidupan, memberkati dalam pelayanan, memberkati bersama keluarga, dimanapun Kau utus, dimanapun Kau tempatkan, dimanapun Kau panggil, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak suku, bagi banyak daerah, bagi banyak negeri, bagi banyak bangsa. Kekuatannya dari Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melangkah dengan yakin menjalani tahun 2026. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya persilakan untuk kembali para kolektan. Saya persilakan maju bersama-sama untuk ke depan. Di minggu pertama di setiap bulan, kita selalu diingatkan akan persembahan persepuluhan kita. Jadi setiap minggu pertama persembahan persepuluhan, setiap minggu kedua persembahan pelayanan mendukung pelayanan K dan B, setiap minggu keempat perjamuan kudus. Itu menjadi agenda kita yang selalu kita ingat dan selalu kita kerjakan. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita di dalam Maleakhi pasal yang ketiga yang ke-8. Olehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Maka penekanan di ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, yaitu rumah Tuhan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu berkat sampai berkelimpahan. Bukan soal janji, bukan soal keyakinan, bukan soal iman, tapi soal ketaatan. Kalau kita belajar taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan aturan Tuhan, maka secara otomatis janjinya, pertolongannya, anugerahnya, berkatnya dilimpahkan kepada kita. Karena itu kita belajar taat. Apapun yang kita lakukan dengan ketaatan, maka Tuhan yang menolong kita. Sekali lagi mari kita berdoa. Kembali kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu apa yang Tuhan percayakan lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami. Maka ada penghasilan, ada berkat yang Tuhan siap sediakan. Dengan berkat-berkat yang Tuhan siap berikan kepada kami, maka kami belajar untuk taat, mengembalikan 1/10 apa yang Tuhan sudah berikan. Karena ini milik Tuhan, karena ini harus kami bawa ke rumah Tuhan, rumah berbendaharaan. Terima kasih, kami percaya ketika kami taat maka ada upah yang Engkau siap sediakan. Kami mau juga memberi persembahan tantangan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai bendahara untuk mengelolanya. Tuhan memakai dan memberkati para kolektan untuk melayani kami lewat persembahan ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Salam, salam sehat untuk semua jemaat. Puji Tuhan, kita berada di tahun 2026 dan di tahun 2026 menjadi tahun kedua di dalam 5 tahun lustrum yang ke-13 sampai nanti kita berada di lustrum yang ke-14 2029. Pada tahun 2026 ini Gereja Sama Sinagog Besar Bandung mengusung sebuah tema terinspirasi daripada Nehemia yang membangun tembok Yerusalem dan mengajak kepada semua untuk sehati dengan sebuah ungkapan, let us rise up and build. Ayo bangkit dan membangun. Karena itu mewarisi apa yang sudah kita capai di tahun 2025, yaitu ketahanan, kesehatian, dan tetap semangat. Maka di bulan Januari membawa sebuah tema God, the greatest architect. Bagaimana tujuan dari tema ini? Berharap supaya jemaat mengetahui bahwa Tuhan itulah sang arsitek teragung, terbesar, termulia, dan seluruh jemaat memahami dan mengambil bagian untuk terlibat bersama-sama di dalam pembangunan gereja secara rohani. Pada minggu yang pertama, The Greatest Creator, bagaimana jemaat dibawa kepada sebuah pengetahuan bahwa Tuhanlah sebagai sang pencipta yang agung, bahwa Tuhan menjadi pusat dan sumber melalui apa yang Dia ciptakan, dan itu baik adanya. Karena itu
Allah yang memulai, Allah yang menjadi sumber, maka Allah juga yang menjadi pusat dari semua apa yang diciptakan itu baik. Pada minggu yang kedua, tema firman Tuhan Divine Blueprint terkait dengan rancangan ilahi adalah rancangan damai sejahtera. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang harus dipahami oleh seluruh jemaat untuk kita dapat masuk dan mengambil bagian di dalamnya. Arsitek yang menunjuk kepada Allah, maka rancangannya adalah rancangan untuk kebaikan bagi kita semua. Di minggu yang ketiga, rancang bangun tabernakel. Tabernakel di sana ada spirit daripada Allah untuk menjadikan sebuah tempat sebagai tempat pertemuan, perjumpaan, dan juga persekutuan, bahwa Allah hadir di tengah-tengahnya dan terjadi persekutuan dengan umatnya. Tabernakel menjadi prototipe daripada apa yang sudah Tuhan mulai di Perjanjian Lama melalui kemah suci, melalui bait suci, dan bahkan di dalam Perjanjian Baru. Maka setiap umat Tuhan adalah bait kudus daripada Roh Kudus. Karena itu biarlah melalui rancangan ilahi yang sudah dinyatakan melalui tabernakel itu boleh nyata dalam kehidupan setiap kita. Di minggu yang keempat, minggu yang terakhir, rumah rohani, bahwa jemaat Tuhan terhimpun dalam sebuah komunitas rohani yang disebut sebagai gereja, dan setiap pribadi adalah batu-batu yang hidup yang disusun sedemikian rupa untuk menjadi sebuah bangunan yang menyatu satu dengan yang lainnya, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Sehingga dengan demikian rumah rohani berbicara tentang gereja Tuhan adalah sebuah pemikiran Tuhan untuk menjadikan kita sebagai jemaat yang merupakan rumah rohani daripada Tuhan. Melalui menu rohani sebulan ini, kiranya jemaat dapat semakin kuat, semakin sehat, tetap semangat dan selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan, terlibat menjadi pekerja-pekerja yang aktif untuk mengembalikan seluruh bangunan yang terjadi dan tercipta untuk pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari sudah diberkati oleh firman Tuhan ya. Kegiatan untuk sepekan ke depan tuh berjalan seperti biasa, gift berjalan biasa, kemudian juga prayer encounter juga ada hari Jumat. Biasanya kita di awal minggu di bulan ini ada fellowship, tetapi fellowship itu dialihkan ke gift masing-masing. Jadi saya mendorong untuk setiap kita yang hadir bisa bergabung di gift yang ada di gereja Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga, di mana Kau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang sudah melawat setiap kami, sehingga setiap apapun yang menjadi permasalahan hidup kami, Engkau sudah pulihkan.
Demikian juga kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Pak Pendeta Sandi. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan tertanam di setiap hati kami masing-masing, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang pagi hari Engkau pakai sebagai saluran berkat rohani bagi setiap kami. Engkau memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, dimanapun hamba-Mu Engkau tempatkan, di situ nama-Mu dimuliakan, dan di dalam setiap pelayanannya boleh disertai dengan mujizat-Mu Tuhan. Demikian juga Bapa, Engkau memberkati hamba-hamba yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, baik untuk worship leader, singer, pemain musik, usher, kolektan, multimedia. Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Kami percaya jerilah mereka tidak akan sia-sia, tapi Engkau akan membalas dengan berkat yang berlipat kali ganda Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir. Engkau pun memberkati mereka semua ya Tuhan. Dimanapun yang tidak sempat hadir, Engkau pun memberkati mereka sebagaimana Engkau memberkati kami yang hadir. Saat ini kami sehati sepakat juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu apa yang dialami oleh bangsa kami Tuhan. Banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh bangsa kami ya Bapa. Baik ekonomi yang tidak baik-baik saja Tuhan. Demikian juga daerah-daerah yang saat ini dilanda oleh bencana. Engkau menolong mereka. Apapun yang mereka perlukan, Engkau cukupkan ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka, umat yang mengenal akan Engkau Tuhan. Walaupun saat ini mereka dilanda oleh bencana, biarlah iman percaya mereka tetap hanya kepada Engkau ya Yesus. Bila mana sebentar kami berpisah satu sama lain, kami percaya Engkau akan menyertai, melindungi kami dalam perjalanan kami masing-masing, dan kami boleh tiba dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami akan mendapatkan berkat dari para Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan, percayalah bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kita yang kita lalui bersama dengan Tuhan, the greatest creator, Tuhan Sang Arsitek Agung, hidupmu ada dalam rancangannya. Karena itu dengan percaya, dengan yakin, dan jalani sepanjang sepekan ini bersama dengan Tuhan Sang Arsitek yang Agung. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa menolong, memimpin, menyertai, dan memberkati kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata,